Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita nyata Ribon. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata yang berjudul Alasan bocah 8 tahun milih jadi mualaf ini bikin merinding, orang tuanya yang non-muslim geleng kepala. Erianti 44 tahun, ibu dari Yogi Setiadi bocah 8 tahun milih jadi mualaf yang berasal dari Kecamatan Delta Pawan, Ketapang ini menceritakan kisah anaknya sejak kecil. Ia mengatakan ketika baru pandai bicara, Yogi memang suka pada hal-hal terkait Islam. Misalnya ketika melihat masjid, menurutnya Yogi pasti senang dan selalu menyebut ada alaba. Maksudnya itu Allahu Akbar, tuturnya. Sedangkan ketika diajak ke tempat ibadahnya, Yogi selalu menolak. Pernah ketika dibawa, Yogi menangis dan ngajak keluar mau pulang. Kemudian ketika dibawanya pulang ke kampung halamannya di Hulu yang banyak anjing dan babi, menurutnya Yogi juga tidak suka dan takut tersentuh anjing atau babi. Bahkan ketika mereka makan daging babi, tapi Yogi sejak kecil pun tidak pernah mau makan babi. Namun ketika ada tetangganya di Ketapang ada acara seperti selamatan, maka Yogi selalu mengajaknya untuk pergi ke acara tersebut. Katanya, "Ayo ma, kita pergi ke tempat orang amin-amin." Saya tanya di mana. Katanya itu menunjukkan tempatnya, ternyata tempat orang muslim selamatan gitu, kenangnya. Kemudian ketika awal Yogi masuk sekolah meminta izin kepadanya untuk ikut teman-temannya mengaji dan sholat. Lantaran merasa berbeda keyakinan, awalnya melarang Yogi. Saya bilang tak boleh, kita kan beda, tak sama. Saya bilang gitu, ungkapnya. Tapi dia bilang mau ikut Islam saja. Di rumah ini kan ada handuk, sering dibuatnya alas untuk sajadah. Dia belajar sembahyang sendiri. Bahkan dia selalu mengajak teman-temannya seperti sholat di rumah ini, dan dia imamnya, tuturnya. Menurutnya kejadian itu pernah juga direkam abang Yogi. Kemudian ketika masih kelas 1 SD, Yogi juga selalu menghilang dari rumahnya sore menjelang maghrib dan siang Jumat. Pas Jumat itu tak sengaja melihat seperti Yogi pakai kopiah dan baju koko, jelasnya. Ternyata benar, dan ketika pulang saya tanya dari mana, katanya dari masjid. Rupanya dia minjam baju kawannya untuk sholat Jumat. Saya bilang benar-benar Yogi, nanti kamu masuk Islam. Dijawabnya dia memang mau masuk Islam, lanjutnya. Rupanya tiap sore hilang dia melihat cara orang sholat di surau dekat sini. Kalau pukul 15 waktu Indonesia Barat, dia selalu pergi ke tempat-tempat pendidikan agama Islam. Di sekolah pun tak mau belajar agama kami. Dia hanya mau belajar pas pelajaran agama Islam, tambahnya. Kemudian pernah juga tetangganya mengatakan kalau Yogi menghilang sore, maka dengar saja di surau. Jika ada suara orang ngaji dan sholawat, itu adalah Yogi. Jadi kuintai kan, ternyata memang benar, dan anak-anak lain pun ramai mengikutinya, tuturnya. Ia menambahkan hingga belum lama ini, Yogi memaksa minta disunat dan disahkan untuk memeluk agama Islam. Jadi kita orang tua mengikhlaskannya. Hanya saya berharap setelah anak saya masuk Islam begini, tegasnya. Maka ia harus dibimbing dengan sebenar-benarnya untuk mempelajari agama Islam. Jangan nanti malah dilepas dan dibiarkan begitu saja. Harapnya mendampingi Yogi. Sementara itu Yogi menegaskan masuk Islam karena memang keinginan sendiri. Bahkan sebelumnya ia sering belajar tentang Islam secara sendiri. Ia menegaskan masuk Islam karena ingin masuk surga nantinya. Di hadapan awak media ketika ia diminta melantunkan ayat Al-Quran dan doa dalam Islam, ia pun langsung melakukannya tanpa teks. Ternyata ia sudah cukup banyak hafal ayat Al-Quran dan doa dalam Islam. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, M. Safi'i mengaku sejak bertugas di KUA pada 2001 silam hingga 2017, baru pertama kalinya ia mengalami kejadian langka pada Kamis 5 Oktober 2017 kemarin. Kejadian itu yakni ada anak baru kelas 2 sekolah dasar dan berusia 8 tahun. Yogi Setiadi secara pribadi mau masuk Islam. Bahkan keinginan itu direstui orang tuanya hingga mengantarkan anak tersebut ke hadapannya untuk mengislamkannya. Awalnya saya tak percaya, kok baru 8 tahun dan kelas 2 SD mau masuk Islam. Saya kira tak diketahui orang tuanya. Katanya kepada awak media di Ketapang, Jumat 6 Oktober 2017. Namun ternyata anak itu didampingi ibu kandungnya langsung dan guru agamanya, serta disaksikan oleh 2 orang tetangganya. Mereka datang kemarin, Kamis 5 Oktober 2017, pukul 14:14 waktu Indonesia Barat,
untuk mengesahkan anak itu beragama Islam, ucapnya. Ia mengungkapkan selama ini memang banyak yang masuk Islam, tapi sudah dewasa bahkan rata-rata ditentang keluarganya. Tapi yang ini anak kecil malah direstui oleh orang tuanya dan disaksikan ibu kandungnya sendiri, ungkapnya. Diceritakannya sebelum Kamis 5 Oktober memang ada meminta formulir untuk masuk Islam dan pihaknya pun tak tahu untuk siapa. Kemudian pada Kamis itu ada stafnya menyerahkan formulir untuk seseorang masuk Islam. Saya lihat anak 8 tahun, jadi saya tanya orang tuanya mana, kata staf saya ada. Saya suruh staf itu panggil dulu orang tuanya karena tidak ada paksaan memeluk Islam. Tapi penjelasan ibunya, anaknya sendiri maksa minta masuk Islam, jelasnya. Sebelum mengislamkan Yogi, ia juga sempat benar-benar bertanya pada Ibu Yogi Erianti terkait tujuan mereka tersebut. Menurutnya Ibu Yogi malah menjelaskan sebelum dibawa ke hadapannya, memang Yogi sudah belajar sendiri tentang Islam. Bahkan tiap ada adzan, Yogi sering ke masjid ikut sholat bersama orang-orang Islam lainnya. Ketika diajak ke tempat ibadah ibunya, Yogi tak mau tapi malah sering pergi melihat dan belajar ke taman pendidikan Al-Quran di tempatnya. Syafi'i menuturkan bahkan menurut ibunya, Yogi minta disunat. Sebelum mengislamkannya, saya juga sempat mengetesnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ternyata ia melafazkan lancar sekali bahkan tahu artinya, ungkapnya. Kemudian saya tanya apakah tahu membaca Al-Quran. Ternyata dia sudah banyak hafal ayat-ayat Al-Quran. Ia hafal surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ia juga hafal doa secara Islam untuk ibu bapak, doa makan, dan ayat serta doa lain juga banyak dia hafal, lanjutnya. Saya seakan-akan tak percaya bocah kecil yang lahir dari keluarga non-muslim ini ternyata mampu melafazkan syahadat sangat lancar. Jadi sebanyak-banyaknya yang masuk Islam, baru pertama ini saya temukan begini, tambahnya. Ia pun sangat terharu terhadap keinginan Yogi belajar sendiri, belajar mengaji, sholat, hingga memeluk agama Islam. Ia juga sangat salut terhadap kedua orang Yogi yang mengikhlaskan dan merestui keinginan besar anaknya meskipun masih kecil. Saya salut dan mengapresiasi sikap Yogi, terlebih kedua orang tuanya yang mengikhlaskan anaknya memeluk Islam meski berbeda keyakinan, ujarnya. Subhanallah. Demikianlah sahabat cerita nyata Reborn. Semoga kisah ini bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Nantikan kembali